So, pesan saya untuk kalian, jangan sampai round trip ya. Round trip itu yang kamu udah profit besar berbulan-bulan, terus hilang semua pas di belakang, balik lagi ke nol bahkan minus. Sering terjadi untuk orang yang main di kripto, yes, tapi bukan cuma kripto. Untuk orang yang main di saham, untuk orang yang trading. Kalau udah investing dan trading, sering sekali orang udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun naik, and then pas di belakang nol semua. So, kenapa harus perhatikan konsep ini sekarang dan gimana cara melindungi diri dari skenario ini? Karena begini, kita sekarang berada di 2025 dan ini aku omong konteksnya itu saya itu besarnya di kripto. Komunitas kita sudah kita bilang beli waktu titik terbawah, right? So udah ada kenaikan, cenderung pas di belakang, pas di atas malah hilang semua. Kok bisa? Karena ini berhubungan sama sifatnya human emotion, bubble, oke? Kalau orang disiplin aja, right? Disiplin pada aturan, bahkan kalau kamu mau yang lebih pelan, buy and hold dan diamin lama, justru itu nggak perlu banyak mikir, tinggal beli, selesai. Diam, 10 tahun depan balik, udah cuan. Tapi di mana jebakan Batman-nya adalah begini, sudah ada kenaikan di banyak aset kita. Ini kita ngomong konteksnya kripto, jadi aku sebutnya coin, oke? Bitcoin sudah naik, altcoin yang kita pegang sudah naik. Udah rasa duitnya segitu gampang dan cepat, pengen gandakan lagi, sekali lagi. Karena ini ilustrasi ya, 1 udah jadi 10, cuma perlu 1 kali lagi udah jadi 20 miliar. Wah, enak itu. Nah, pas di yang terakhir, ternyata jebol 90%, selesai. Dan kalau kamu dapat pengalaman itu di awal-awal, recovery masih bisa. Tapi kalau kamu dapat pengalaman itu pas di belakang, pas di atas, pas di puncak final, gak ada baliknya lagi. Udah game over. So, pastikan, ini kita ngomong 2025, kamu lagi nonton ini di 2025 di tengah, right? Mei, aku lagi rekam Mei menuju Juni nih, right? Pastikan jangan round trip. So, gimana cara hindarinya? Yang satu, ada exit plan yang jelas, oke? So, kayak contoh kita, waktu kita beli di Bitcoin di $15.000, kita udah tahu ini siklus per 4 tahun, kita bisa tahan sampai 2025 kalau mau. Right? Pas kita exit, terus beli balik, so kita exitnya Januari 2025 di $108.000 per Bitcoin, beli balik di April kemarin di 80.000 sekian, 85.000 sekian, dan then dia meledak lagi, all time high barusan, pagi ini. Ini aku lagi rekam 22 Mei soalnya, right? 110.000. So, kita ada exit plan yang sangat, entry plan-nya jelas, exit plan-nya juga jelas, oke? Okay? Secara bertahap, dan aturan mainnya itu cuma ada 2 aturan. Aturan waktu, aturan harga. Kalau target harga kena, exit. Kalau target waktu kena, juga exit. Gitu loh. So, harus ada exit plan yang jelas. Harus ada data yang relevan. Gitu loh. Ini udah aku bahas di video yang sebelumnya. Tapi kita kok bisa rutin beli di 15.000, titik terbawah. Exit di 108.000 sebelum koreksi besar. Masuk lagi di 80.000, pas di bawah lagi. Kok bisa kita melakukan itu secara rutin dan berkali-kali? Karena kita ada data, right? So, kamu harus ada data, pegang data, atau setidaknya bisa akses data. Kalau kamu sendiri nggak ngerti cara hitungin datanya seperti kita, akses datanya. Kan kita sharing rutin dalam komunitas kita, right? So, harus bisa akses data supaya keputusan kamu berdasarkan data, bukan feeling. Nah, feeling itu yang harus dilawan. Karena human emotion ya, tergiur, pingin all in, pas terasa gampang. Dan sifatnya orang itu coba dulu sedikit-sedikit di awal, terus sesudah cuan baru agresif, tapi agresifnya pas di atas. Nah, itu kebalikan dari apa yang harusnya dilakukan. Yang harusnya dilakukan pas di bawah, kayak April, awal-awal April kan kita udah bilang, orang lain itu lagi perhatiin emas, gak ada yang perhatiin Bitcoin. Di saatnya Bitcoin lagi sepi pol, justru itu waktunya kita masuk. Nah, itu udah aku bahas 1,5 bulan lalu, waktu Bitcoin koreksi besar, masih di 70-80 ribuan, right? Harusnya agresifnya di situ, pas di bawah. Dan itu yang kita lakukan, itu yang aku harap komunitas kita juga lakukan. Karena kan aku sharing apa yang aku lakukan, member-member gak tentu lakukan persis sama. But, di atas waktunya mulai cicil out, bukan cicil masuk. Masalahnya orang umum, coba dulu kecil di bawah, udah terbukti cuan baru agresif. Kan itu kebalikan. Dan kalau kamu mengalami itu di awal siklus, ini masih tahun 2023, 2024, terus kamu lakukan itu, masih bisa dimaklumi dan oke lah, itu sifatnya pelajaran, kamu masih bisa recovery, masih bisa balik, masih bisa cuan. Right? Tapi di 2025, di
tahun keempat dari siklus per 4 tahun. Kalau data atau siklus Bitcoin masih ikuti siklus 4 tahun ya. You kalau lakukan itu kali ini, udah round trip, udah naik, turun balik, malah bisa minus, dan nggak bisa balik lagi. Basically forever. So, ini bunyinya serem, tapi memang ini warning keras, karena saya udah saksikan berkali-kali. Dan saya sendiri waktu, kan saya pertama kali terjun kripto itu 2017 ya. So, gak kerasa ya udah 8 tahun. Siklus pertama saya juga round trip, bahkan minus. You know, udah cuan besar dari Bitcoin, cuan besar zaman itu ya, buat saya dulu $1.000 itu besar. Udah cuan besar dari Bitcoin, cuan besar dari Ethereum, and then saya malah masukin ke XRP terus jebol. 95% turun, right? So, saya sendiri juga pernah mengalami round trip, tapi dari pengalaman itu jadi belajar dan gak mau ulangi lagi, right? Ada exit plan yang clear, pakai data, bukan pakai feeling, tapi oke, data yang sudah ada bukti konkret dari history, kita bisa pakai untuk masa depan, untuk bisa forecasting probabilitas yang cukup tinggi, sehingga kita bisa rutin beli di bawah, jual di atas, right? Itu harus dipakai. And then of course, kalau kamu udah comfortable dan memang mau cuannya maksimal, harus lawan human emotion. Emosi manusia harus dilawan, right? Bukan tes dulu kecil-kecil terus besar di belakang, tapi besar di depan, exit cicil keluar di belakang. Paham ya? Dan secara grafis itu make sense. Agresif di murah, mulai cicil menuju ke atas. It makes sense. Tapi polanya manusia itu kayak, kan semuanya kita selalu tes dulu sebelum kita bisnis, tes kecil, modal kecil. Jangan besar modal terus bisnisnya gagal. Nah, di bisnis coba dulu kecil. Di investing dan kalau kita ngomong kayak Bitcoin dan crypto, harus besar waktu murah. Kebalikan. Oke? And then kalau kamu miss, ya mau gak mau harus sabar nunggu next moment atau ke instrumen yang bukan crypto karena dia ganti giliran. Waktu Bitcoin lagi koreksi dari Januari 108.000 turun ke 80.000, itu kan penurunan lumayan, 25% sekian, 30%. Yang naik apa? Emas. Kan ganti giliran, satu turun, satu naik. Nah, emas sudah stagnan koreksi, Bitcoin sekarang giliran lagi. Setelah Bitcoin puncak, ada lagi yang naik, gak tentu emas. Right? So, kalau kamu nontonnya telat nih, bukan di Mei 2025, udah deket akhir-akhir, udah deket puncak, manapun itu harganya. Justru daripada kamu FOMO rebutan masuk pas di atas, mending kamu pikirkan what next. Ketika sudah rame di satu industri, ada industri atau sektor atau aset lain yang belum rame, dan disitulah opportunity-nya. Oke? Semua ini by the way, kita udah sharing dalam komunitas, dan kita sering rutin bahas ulang dan kembangin konsepnya dalam live call yang kita mengadakan setiap minggu. Tapi ini sesuatu hal yang I bener-bener pesankan, jangan round trip kali ini. Jangan udah profit, terus lupa take profit malah nambah muatan pas di atas. Kebalikan. Apa yang sudah kamu masuk, puas dengan hasil itu. Okay? Jangan cari agresif lagi, di compound lagi pas di belakang. It's not the time. Oke? Tahun keempat dari siklus 4 tahun. Nah, asal kamu ingat itu, dan kalau kamu mau lebih tepat timing exitnya kapan, dan kalau mesti mau entry dengan risk management yang sesuai ya, kita bisa bantu dalam komunitas VIP kita. Oke, so ya, cuma warning. And then nanti udah panen cuan, let's celebrate. Oke, and semoga itu bantu. We'll see you next time. And sukses selalu ya, salam cuan. Bye.